Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Kembali lagi bersama saya Maulizatul Ulfa alias Selena Gomez. Saya Tazli alias Johnny Dit. Udah saya tebak pasti itu yang disebut, karena saya juga itu aja yang disebut ya. Kembali lagi di acara Selamat Sore Medan nih, seperti biasanya pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kita berdua bakal menyajikan kepada Tribuners nih berita-berita yang lagi hot banget di kota Medan khususnya, dan juga Sumatera Utara ya. Sesuai dengan cuaca hari ini yang sangat hot ya. Yang aktivitas di luar nih terus semangat ya. Karena lumayan panas, karena biasanya kan kayak mendung-mendung sayu-sayu gitu ya. Cuman udah berapa hari? Satu hari ini ya? Iya, kayaknya baru hari ini. Semalam nggak sepanas ini sih. Baru hari ini yang panasnya tuh menggelegar ya. Melepuh. Pegang jok melepuh. Masa? Lebay. Jok siapa yang gue pegang? Oke, Tribuners, jadi ini langsung aja kita masuk ke berita pertama nih. Jadi ada sepasang suami istri yang nekat nih Bang mencuri tabung gas LPG. Jadi mereka melakukan aksinya tuh kayak udah di skenarioin awalnya. Jadi berboncengan naik sepeda motor, yang istri turun habis itu belanja ke warung, suaminya ngelakuin aksinya, ngeletakin tabung LPG-nya ke depan motor metik dan ditutupin pakai sarung. Jadi tapi sebenarnya udah goplak sih. Sebelum mereka pergi itu kayak adiknya itu datang ke warung terus nanyain, entah adiknya atau siapa ya, nanyain ke yang jaga warungnya, ini kok tabung gasnya kurang gitu. Terus karena dia memang ngelihat ada tabung gas di motor itu, cuman gak enak untuk nuduh. Jadi ketika udah pergi dicek CCTV, ternyata memang mereka pelakunya ya. Harusnya ditahan aja dulu Pak, bentar, sopan gitu ya. Pak sebentar, mohon maaf, kita ada kekurangan tabung gas, boleh Bapak di sini dulu sambil kita ngecek CCTV gitu harusnya kan. Jadi tidak kehilangan jejak pelaku nih. Jadi ini ada videonya Tribuners. Jadi kita saksikan dulu video berikut ini. Pelakunya itu datang dari mana Bang? Pelaku dari sana putar arah, pakai helm kan. Bang, posisinya di mana Bang? Boleh tunjukkan Bang? Posisi hilang gasnya? Di sini. Di situ ya? Pertama gasnya kan di situ Bang. Bang, bisa diceritakan Bang untuk kronologi pencurian gas di kedai Abang ini Bang? Aku kan pertama kan masih beres-beres barang itu Bang. Jadi kan memang biasa gas kita taruh sini nggak kita rantai. Karena kan kalau kita rantai aku jaga sendiri repot kan gitu. Jadi kalau kita biarkan gini biasa orang ngambil udah kita lihat udah cocok kan gitu kan. Tabung gas LPG juga cocok. Cuman tadi aku tengok aku beres di belakang, aku tengok pula gas. Nah, jadinya waktu dia datang nggak tahu aku pun ada suami di sini. Masuk lakinya apa bininya beli gula alasannya. Aku pun tahu pun dari adikku tadi pun dibilangnya kok kurang tabung kan gitu. Udah gitu dia di kereta dia juga ada tabung. Kan gue bilang juga ya nggak mungkin juga lah kita tuduh dia ngalik, sedangkan bisa aja itu punya dia kan gitu Bang. Kan gue tengok tabung kurang, gue tengok CCTV. Waktu gue cek CCTV kok kurang satu, ya udah berarti ya rupanya memang dicuri ya Bang? Iya, orang ngambilnya juga jelas kok lihat di situ ya. Apa itu kan. Itu pelakunya suami istri Bang? Suami istri lah itu Bang, kalau lihat Bang, orang kayak umur 30-an ya gitu masalah. Itu kan cemana Bang? Suaminya menunggu di sepeda motor. Ya, suami nunggu sepeda motor kan. Di sini tiba-tiba langsung ke sini terus ditutupin pakai karung kalau nggak salah itu Bang.
Terus istrinya ada masuk ke warung? Ada. Ngapain belanja. dia, Bang? Dia belanja gula setengah kilo. Belanja gula. Itu dibayarnya. Bayar pakai uang 10.000 kan. Kita balikan isi dompet. Kalau ciri-ciri pelakunya bang, kayak mana bang orangnya bang? Dia orang apa kita bilangnya? Orang Keling apa bahasa apa? Orang India. Orang India. Orang India aja. Soalnya kan nampak juga dari muka gini kan kayak orang menggali mancung, tapi kulit putih. Kenal bang pelakunya? Enggak kenal. Enggak ya? Bukan orang-orang sini ya? Bukan. Dia pakai helm itu bang, pakai helm, pakai sepatu, tengok. Nah orang sini ya itu. Ini udah sering di warung abang ini kemalingan? Sering lah bang, udah ada 10 tabung kurasa pun kalau tahun lalu iyalah 10 tabung bang. Ada juga yang ketahuan, ada juga yang memang kerekam CCTV kan, nggak ketahuan malingnya, cuma ketahuan gara-gara CCTV. Jadi ini bang, untuk mengantisipasi sekarang gasnya udah abang masukkan ke dalam gitu? Untuk sementara taruh dalam dulu lah bang, karena kan memang belum tahu lah kayak mana kita buat lagi di depan ini kan. Soalnya kalau taruh dalam ini kan nggak nampak memang dari orang luar kan. Orang kan ditengoknya ada gas baru beli kan gitu. Kan nggak semua kedai juga menyediakan gas. Makanya sebenarnya kita taruh depan itu supaya orang tahu ada jual gas di sini. Nah, kalau di sini kan nggak nampak ada bang gitu. Kalau dari sana jalan tuh nggak. Udah kejadian baru dimasukkan ke dalam. Biasa. Orang Indonesia. Bukan cuman polisi aja yang kayak gitu kan. Manusia semuanya, hampir orang Medan pulanya ya kan. Terus katanya bang, ternyata itu bukan kali pertama kemalingan. Udah 10 kali kejadian dimalingin tabung gasnya. Cuman kok udah 10 kali katanya, masa nggak dilakukan apa sih antisipasinya? Tadi jerjak kayak apa kek? Biasa orang kan pakai rantai dia. Rantai kan mungkin ribet kata dia. Cari kayak cara lain dijerjak atau kayak mana. Kalau dijerjak kan ada penutupnya, pintu tinggal dibuka kan pintunya. Ya, gitu. kan ribet juga, lebih bagusan rantai dong. Rantai kan masukin lagi rantainya ke. Ngambil satu cuma lepas. Kok jadi kita yang bergaduh masalah penutupan LPG. Soalnya ya? aku mau buka grosir juga sini. Oke Tribunas, kita langsung aja tanya sama reporter kita Bang Alfiansyah. Halo Bang. Ya, halo Molly dan Bang Tagli. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Bang Alfiansyah, tadi kan aku udah ceritain juga sedikit kronologinya nih. Boleh diceritain lebih lengkapnya lagi nggak sih untuk kronologi kejadian pencurian tabung gasnya ini seperti apa Bang? Ya, baik Molly, Bang Tagli dan juga Tribunas. Ya, aksi pencurian yang kita duga ini merupakan pasangan suami istri ini terjadi di tanggal 13, tepatnya di hari Sabtu kemarin, di mana dua orang ini merupakan pasangan ini itu datang ke sebuah warung di kawasan Jalan TB Simatupang, Kecamatan Medan Sunggal. Nah, keduanya ini datang ke sana itu awalnya sudah melihat adanya tabung gas yang berada di depan warung. Nah, ketika itu mereka ini berhenti di dekat tabung gas dan yang mengendarai sepeda motor ini langsung mengambil tabung gas yang ada di depan warung dan langsung menaruhnya di bawah lantai sepeda motor begitu, dan ditutupi dengan sebuah sarung begitu. Nah, kemudian wanitanya ini masuk ke dalam dan berpura-pura membeli gula begitu untuk mengalihkan perhatian dari si pemilik warung. Nah, menurut pemilik warung memang gas dia ini tidak pernah dirantai dan selalu ditaruh di depan warung karena menurutnya ketika dirantai itu akan repot begitu, karena dia tuh jaga warung itu seorang diri begitu, sehingga tidak dilakukan tidak dipasang rantai begitu. Nah, setelah kejadian dia pun memindahi gas-gasnya ini ke dalam warungnya guna mencegah terjadinya aksi pencurian kembali gitu. Oke, ini atas peristiwa ini pihak toko ada membuat lapor ke polisian nggak sih Bang Alfiansyah? Ya, sejauh ini memang si korbannya ataupun pemilik warung ini belum ada membuat laporan kepada polisi dan sepertinya sudah ikhlas saja begitu karena kejadian. Alfiansyah, itu tadi kan kalau terpantau dari CCTV itu memang motornya tanpa plat ya? Berarti memang sudah sangat direncanakan pencurian. Ya, memang sepertinya sudah direncanakan ya Bang, karena tiba dia di warung itu dia langsung mengambil tabung gas dan menutupnya dengan sarung begitu. Kita duga itu sudah direncanakan dari awal Bang.
Oke, tapi ini ada juga yang pernyataan dari pihak toko yang ngatain kalau misalnya udah sering hilang tabung gasnya, itu benarkah Bang Alfiansyah? Ya, menurut pengakuan dari pemilik sepeda motornya ini itu sudah beberapa kali terjadi dan sudah ada kurang lebih kira-kira 10 tabung gas yang hilang milik dia. 10 ya tabung gas yang hilang ya. Tapi untuk atas kejadian sering ini pihak tokonya nggak ada kepengen buat antisipasi supaya tidak terjadi hal yang serupa lagi gitu Bang? Ya, antisipasinya gas-gasnya itu sudah dimasukkan ke dalam tokonya untuk mengantisipasi agar tidak terjadi lagi aksi pencurian. Gitu ya. Oke deh kalau gitu. Baiklah, terima kasih Bang Alfiansyah atas informasinya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore Alfiansyah. Ya, selamat sore Bang Pagi Bang Moli. Oke ya Tribuners, jadi memang lebih bagus mencegah ya sebelum terjadi. Ya mungkin kita sepele ya ngelihat kayak gitu ada peluang nggak bakal ketahuan nih gitu kan. Tapi ya zaman sekarang CCTV di mana-mana. Orang juga nggak bodoh ya dengan tingginya aksi kriminalitas di Kota Medan, pasti udah banyak orang yang ngelakuin hal-hal untuk mencegah gitu ya sebelum merugikan. Udah banyak juga sih di Medan ini mau lihat mobil-mobil yang pakai dashboard. Supaya ada kameranya. Bahkan sepeda motor juga pakai dashcam apa nggak tahu kamera helm itu ada juga itu, tapi kayak emang buat konten gak sih kebanyakan, bukan untuk supaya hati-hati. Kadang-kadang ya sekalian sekaligus keamanan juga. Kalau dia nabrak orang atau ditabrak dia bisa pakai jadi, itu dulu. Karena orang Medan ini dia yang nabrak dia yang keras kan, jadi kalau ada CCTV kan bisa mengantisipasi. Medan pulanya Oke, jadi nih kita lanjut ke berita kedua nih Tribuners. Jadi ada mantan rektor UINSU atau Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang bernama Saidur Rahman, berusia 52 tahun, divonis 6 tahun penjara di Pengadilan Negeri Medan. Jadi Saidur Rahman divonis karena terbukti melakukan korupsi dana kegiatan program Mahat Mahasiswa UINSU tahun 2020. Total yang dirugikan itu senilai 956 juta rupiah. Dahsyat nggak tuh? Jadi kalau misalnya sudah divonis juga kan Bang dengan pidana penjara 6 tahun, terus untuk yang minta diganti rugi nih, membebankan terdakwa dengan pidana membayar uang pengganti kerugian negara dan subsidiarnya itu 3 tahun penjara. Penggantinya berapa? 956. Senilai hasil korupsinya itu. Mungkin ya. Ya benar, seperti itu. Jadi ternyata di tahun 2020 mahasiswa UINSU banyak yang dikorupsi. Ya untuk selevel orang yang berpendidikan aja nggak mikir panjang ya. Hampir 1 M. Udahlah korupsinya segitu, disuruh balik kan lagi, dihukum lagi. Beda sama koruptor kelas kakap itu ya. Beda lah. Puluhan miliar, habis itu nggak dimiskinkan. Habis itu dia bayarnya juga nggak sampai puluhan miliar. Iya, nggak sesuai dengan yang dikorupsi. Kalau tadi bapaknya kaum elit mungkin nggak apa-apa gitu, maksudnya nggak juga dong. Enggak. Nggak ada, pokoknya korupsi itu tidak baik ya. Makanya kita harus dukung. Ini kan lagi gencar-gencar UU perampasan aset itu disahkan. Itu kok. Jadi kalau misalnya ketahuan korupsi ya hartanya harus dimiskinkan dong. Ya, jadi orang nggak kepikiran lagi untuk korupsi. Harus Karena ada efek jerah kan. Makin kesini korupsi itu sebagai bisnis ya. Korupsi 500 M kena hukuman 5 tahun penjara, potong remisi segala macem, 3 tahun dijalanin. Denda berapanya cuma ya kan. Habis itu udah tenang hidup. Lah, beli pulau. Kalau nggak pun anak-anaknya tetap aman, yang penting ya kan. Itu keluarganya lah, bukan anak-anaknya, keluarganya. Jadi supaya ada efek jerah, orang takut untuk melakukan korupsi ya harusnya dikuatin lagi nih untuk undang-undang perampasan asetnya. Oke, Tribuners, ini ada videonya, kita saksikan dulu video berikut ini. Menahan terdakwa Saidur Rahman sebelumnya dalam status pada tanggal 1 November 2023 yang selanjutnya ditahan dalam rumah karena secara terdakwa dengan tim penasihat hukum Tita Rosmawati Esa, advokat dan kawan-kawan penasihat hukum pada lembaga bantuan terdakwa didukung dengan pidana dan sertifikat korupsi. Keluarga terdakwa mengambil kemajuan pendidikan UINSU
Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara yang dilakukan di masa pandemi COVID-19. Terdakwa berhubungan dalam dakwaan terdakwa. Terdakwa berhubungan dihukum dalam perkara tindak pidana korupsi. Melakukan selama menjalani persidangan. Terdakwa Dr. Saiful Rahman SHG hakim tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. Terdakwa yang dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Jumlah 956 juta 200 ribu rupiah. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dari 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta Nah itu ya, jadi sidangnya sedang berlangsung untuk putusan yang tadi 6 tahun terus denda 956 juta, subsidiarnya 3 tahun penjara. Ini kita langsung nanya lebih detailnya sama reporter kita, ada Bang Edward. Halo Bang. Halo, selamat sore Kak Molly, Bang Fadli. Selamat sore. Ini bisa belakangnya dikasih pemandangan gunung, pantai, soalnya green screen kan. Oke, Bang Edward, ini terkait dengan sidang yang dijalani oleh mantan Uwinsu. Ini seperti apa tadi, Bang? Ya, selamat sore dan juga bahwasanya tadi sore hari Senin 22 Januari 2004 digelar sidang perkara korupsi program Mahat mahasiswa Uwinsu di Pengadilan Negeri Medan. Nah, dari persidangan itu ada 3 terdakwa yang diadili, yaitu Saiful Rahman selaku mantan rektor dan Sangkot Azhar Rambe selaku mantan kepala pusat pengembangan bisnis atau Pusbangnis, dan Evi Novianti Siregar selaku mantan staf Pusbangnisnya. Nah, terhadap Saiful Rahman itu divonis 6 tahun penjara dan denda 200 juta. Dan selain pidana penjara, dia juga divonis bayar 956 juta, subsidiar 3 tahun penjara. Nah, terhadap 2 pejabat yang berada di Pusbangnis itu, kepala divonis dan terhadap Evi divonis 1 tahun penjara. Edward, sorry, boleh suaranya, sinyalnya diperbaiki dulu Edward, kurang jelas, kita coba diulangin lagi sedikit. Mungkin earphone-nya dicabut. Halo? Halo Bang. Iya. Silakan. Ya, silakan Edward. Oh, Iya. berapa 2 pejabat di Pusbangnis itu, yakni sangat divonis 4,5 tahun penjara dan juga senilai 200 juta. Sementara terhadap dan juga denda senilai 20 juta. Nah, Edward, jaringannya kurang bagus nih Edward. Berbeda hukuman tersebut, kami menilai Ya, Edward. Oke, tadi sepertinya Edward menyampaikan kalau nggak cuma 1 orang aja Ya, Bang. yang kena Tiga sidang yang ya, ada menjadi 3. terdakwa. Dan tadi sudah disebutkan Edward untuk vonis-vonisnya, namun kurang jelas. Iya, Edward, benar. halo. Mungkin pakai suara Halo? aja tanpa Iya. gambar. Bagaimana? Iya. Silakan, Edward. Ya, terhadap kedua pejabat yaitu Sangkot dan juga Evi itu divonis berbeda juga ya Kak. Karena terhadap Sangkot divonis 4,5 tahun penjara dan denda 200 juta. Sementara terhadap terdakwa Evi itu divonis 1 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah. Adanya perbedaan itu dikarenakan menurut hakim terdakwa Evi itu tidak mengetahui tentang proses dari kegiatan itu dan juga tidak mengetahui adanya transaksi dari dana-dana kegiatan Mahat itu. Nah, terhadap Sangkot dan Saiful Rahman itu dikenakan pasal 2
tentang tindak pidana korupsi. Sementara terhadap terdakwa Evi itu juga dikenakan pasal subsidiar dari dakwaan jaksa, yakni pasal 3 tindak pidana korupsi. Oke. Nah, putusan itu Edward, sorry dinilai aku potong. Untuk yang satu lagi itu yang namanya Evi itu, apakah dia bekerja di Winsu juga sebagai apa nih? dia sebagai mantan staf Pusbaknisnya, Kak. Pusat Oke. Pengembangan Bisnis. Oke, baik, lanjut. Nah, terhadap putusan hakim itu dinilai lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum karena sebelumnya jaksa menuntut terdakwa Saidur Rahman itu dengan pidana penjara selama 9 tahun dan denda senilai 300 juta. Sementara terhadap terdakwa Sangkot dan Evi dituntut selama 6 tahun 6 bulan dan denda senilai 250 juta subsidiar 3 bulan kurungan, Kak. Oke, ini nominal total berapa sebenarnya yang mereka korupsi, Edward? 956 juta. Oh, itu dibagi 3 ya berarti ya? Enggak, yang untuk membayar pengganti kerugian negara itu hanya terdakwa Saidur Rahman. Oke, sedangkan yang dua lain hanya menerima hukuman aja, begitu? Dia menerima hukuman pidana penjara, Kak. Edward, atas putusan ini apa yang respon apa yang diutarakan oleh terdakwa? Tadi ketika hakim memberikan waktu 7 hari kepada jaksa penuntut umum maupun terdakwa melalui PH-nya, mereka hanya berdiam dulu, mungkin nanti akan berdiskusi dengan pengacara. Sementara terhadap jaksa masih mengajukan pikir-pikir dulu, Bang, untuk mengajukan banding. Oh, ada kemungkinan bakal ada banding lagi nih, Edward? Iya, Kak, karena mereka masih akan berdiskusi dulu terhadap tim jaksanya, Kak. Oke. Edward, kalau tidak salah ini bukan rektor pertama yang tersandung kasus korupsi ya? Bukan satu-satunya ya? Untuk di Winsu. Sebelumnya sepertinya ada, Bang, cuman untuk nama dan kasus pastinya Edward lupa, Bang. Oh. Tribunal, sorry kita klarifikasi untuk di bannernya itu salah ya, bukan ex rektor UISU tapi Winsu, kurang N ya. Oke. Udah, Bang? Ada yang mau tanya lagi? Udah. Oke, baik, terima kasih Edward. Kita tunggu untuk bagaimana kelanjutan dari sidang vonis yang dijalani oleh mantan rektor UINSU dan juga para stafnya, Edward. Terima kasih atas informasinya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Mulai Bang tadi. Iya. Ya, itu UINSU ya, Iya. bukan UISU, beda kampus. Aduh. Saya nengoknya. Hah? Aduh. Nanti kita dihubungi lagi sama pihak UISU ya. Oke, kita langsung lanjut aja ke Lemes. Kita langsung lanjut aja ke berita ketiga. Terkejut kan tadi saya ngomong kan? Makanya saya langsung klarifikasi ya, Tribuners. Nah, ini berita ketiga ini datang dari Ketua Rumah Kolaborasi Bobi Nasution dan RKBN. Yeah. Jadi ini ada yang namanya Muhammad Asril yang dipanggil oleh Bawaslu Sumut. Yeah. Karena ada tersebarnya spanduk yang bergambarkan wajah Wali Kota Medan kita dan juga Prabowo Subianto. Iya. Abang pernah tengok nggak? Nggak pernah. Nah, jadi diperiksa nih Ketua Rumah Kolaborasi Bobi Nasution ini kan, dan dicecar sampai 12 pertanyaan. Terus ternyata tuh spanduknya ketika dicek udah nggak ada di lokasi. Jadi dia mengatakan kalau itu spanduknya bukan dari mereka yang mengeluarkannya. Karena kalau misalnya mereka yang ngeluarin pun pasti ada hashtag-hashtag yang biasa dipakai sama Bobi Nasution ya. Dan tidak ada, dan hasil cetakan spanduknya pun hilang. Berarti ada oknum mungkin yang tidak bertanggung jawab yang melakukan hal tersebut ya, Bang. Kalau menurut Abang misalnya ternyata memang disengaja dibuat kayak gitu, bukan dari pihak Bobinya, tapi orang luar yang sengaja membuat itu tuh supaya apa? Ya, itu dalam dinamika politik itu ada namanya black campaign. Oh. Black campaign itu sebenarnya tidak dibenarkan, tapi ketika kita dalam tanda kutip berperang, senjata apapun dikeluarkan. Iya, Ya, yang kan? buzzer, black campaign semua ya, namanya lagi musim pemilu nih ya. Makanya Tribuners juga harus bijak. Kalau misalnya terima informasi itu jangan langsung ditelan bulat-bulat, harus cari tahu dulu kebenarannya, faktanya seperti apa gitu ya. Apalagi di dunia di euforia pemilu ini pasti banyak banget hoax dan juga orang-orang yang Sengaja berkepentingan ya, yang melakukan hal-hal untuk menaikkan satu pihak, menjelekkan satu pihak seperti itu. Jadi harus bijak lagi tentunya. Oke, Tribuners, ini ada videonya, mari kita saksikan dulu.
ditanya sebenarnya abang tahu nggak diperiksanya itu terkait apa, saya belum tahu gitu. Jadi baru ditanya ada beberapa poin tadi, salah satunya terkait spanduk yang ada logo RKBN-nya dan ada foto Bang Bobi di situ, di logo itu. Nah sebenarnya di RKBN tadi saya jawab, logo RKBN itu nggak ada foto Bang Bobinya gitu. Nah, Itu memang RKBN yang nyetak atau memang relawan atau gimana Bang? oh RKBN nggak ada cetak spanduk, RKBN nggak ada cetak spanduk. Dalam surat pemanggilan itu kan disebutkan bahwa RKBN ikut Bobi Nasution kalau nggak salah gitu ya Bang. Satu spanduk, ya satu spanduk di Juanda, satu spanduk di Deli Tua ya Bang kalau nggak salah itu. Nah itu kan menjadi substansi bagi Bawaslu menanyakan sebenarnya memang teman-teman RKBN ini ikut Bobinya sebagai wali kota atau ikut Bobinya sebagai relawannya nomor 2? Tadi memang di poin pertanyaan itu nggak ditanya soal hashtag itu. Tapi coba kita jelaskan, ikut Bobi Nasution ini kan hashtag bahwasannya kita relawan di RKBN itu kan udah ada sejak 2019. Bang Bobi belum jadi pejabat publik saat itu. Kita udah punya hashtag, ada kolaborasi, ada ikut Bobi Nasution ya Bang ya. Tapi RKBN ini kan dibentuk juga sebagai dorongan untuk Bobi sebagai wali kota Medan Bang. Ya itu salah satunya saat itu. Nah, dalam konteks ini apa memang masih tetap seperti itu, Bobi sebagai wali kota atau Bobi sebagai tim relawan? Bang Bobi di RKBN adalah ketua Dewan Pembina Rumah Kolaborasi Bobi Nasution, bukan sebagai pejabat publik. Di sisi berapa pertanyaan tadi Pak? Sekitar 12 pertanyaan. Bang, spanduk itu sendiri udah kita cek di lokasi atau memang benar ada atau gimana? Kita 2 hari sejak 1 hari sejak di surat di Bawaslu itu kita cek karena info yang dapat kata Bang yang undang saya itu nelpon katanya ada di Juanda, ada di Deli Tua gitu. Kita cek itu nggak ada. Ada pemeriksaan lanjutan ini atau udah selesai? Katanya sih akan ada pemeriksaan, kalau bersedia lanjut pemeriksaan kita bersedia. Ada lagi yang lain yang dari RKBN ini periksa atau belum juga? Ya, Gitu namanya. ada yang mau nambahin? Ji? Mas Ed? Ji, Ya, ada yang mau nambahin? untuk taman aja sebenarnya ketika memang ada beberapa pertanyaan mengenai tentang ikut Bobi Nasution, justru kita hari ini bersama seluruh kawan-kawan relawan, kenapa kita hari ini ikut Bobi Nasution, yang kita ikuti bukan tentang dia sebagai wali kota atau pejabat publik, tetapi apa yang memiliki garis pola pikir pandangan politik Bang Bobi. Selama Bang Bobi mempunyai garis pandang politik, kita seluruh relawan di 33 kabupaten kota akan ikut Bobi Nasution apapun itu. Termasuk dukungannya pada 02? Termasuk dukungannya kepada 02. Kita seluruh relawan solid dan komit ikut Bobi Nasution. Ya, itu ya penjelasan dari pihak rumah kolaborasi Bobi Nasution. Di mana rumahnya? Di Kopi Jolo. Oh iya. Oke deh Tribuners. Itu ya tuh videonya, kita langsung aja ke reporter, ada Bang Anugrah. Halo Bang. Halo. Halo, selamat sore Molly dan Bang Tajli. Selamat sore Bang. Bang, bisa dijelaskan nih sebenarnya lebih tanpa terbelit-belit ya, mungkin lebih jelasnya lagi nih seperti apa dengan kasus yang spanduk muka Bobi Nasution dan Prabowo Subianto itu, Bang Anugrah, silakan. Oke, baik. Tadi memang Bawaslu Sumatera Utara memanggil Ketua Rumah Kolaborasi Bobi Nasution atau RKBN, Muhammad Asril. Ini terkait sebenarnya klarifikasi terkait keberadaan spanduk yang disebut milik RKBN ya, yaitu spanduk yang memperlihatkan adanya foto Wali Kota Medan Bobi Nasution, kemudian bersama Gibran dan Prabowo. Nah, hal itu yang kemudian menjadi pasal atau menjadi dugaan pelanggaran yang kemudian tadi diklarifikasi begitu. Tadi ada 12 pertanyaan tadi disebut Asril pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawaslu. Yang pertama itu mengkonfirmasi apakah benar kalau baliho tersebut adalah milik RKBN yang didirikan oleh RKBN selaku relawan Bobi Nasution. Tadi disampaikan Asril memang mereka tidak mengetahui keberadaan baliho tersebut ya, dan mereka juga mengaku tidak mengeluarkan baliho berfoto adanya Wali Kota Medan dengan Prabowo. Begitu, Molly.
Bang Anugrah, Bang ada tengok baliho yang disebutkan itu, Bang? Terkait baliho yang disebut, karena ini masih simpang siur ya, baliho yang dimaksud itu apakah yang disebut di dalam laporan tim kampanye Amin Sumatera Utara yang berfoto di situ ada Prabowo, Bobi dan juga Ade Jona ya, atau ini ada baliho yang justru baru begitu, yang disebut ada gambar Bobi dan RKBN begitu. Kalau yang untuk foto yang bersama Ade Jona itu juga ada. Itu memang ada kemarin ditemukan di beberapa titik. Namun itu bukan spanduk yang baru ya. Namun itu spanduk bertuliskan ucapan selamat ulang tahun HUT Kota Medan begitu. Di situ jauh sebelum proses kampanye dimulai begitu. Namun dan saat ini memang tadi kita sudah tanya ke Bawaslu, cuman Bawaslu belum kasih keterangan lebih lanjut, cuman hanya membenarkan proses dari klarifikasi yang dilakukan mereka hari ini begitu, Mali. Oke, jadi untuk balihonya juga pada belum tahu nih ya yang mana ya baliho yang dimaksud ya. Berarti yang tahu tuh cuma pihak Bawaslu aja nih ya. Tapi tadi disebutkan ada di Jalan Juanda ya. Satu lagi ada di daerah Deli Tua. Tadi Aswin menyampaikan ketika dicek juga memang baliho yang dimaksud itu tidak ada. Maksudnya baliho yang dimaksud ini ya baliho berlambang ada RKBN-nya ya. Dan itu tidak ada dan mereka juga tidak pernah mengeluarkan itu gitu. Oke. Jadi ini cuma dipanggil untuk dibuat pertanyaan aja ya Bang, tidak ada lanjutan seperti apa ya? Nah tadi memang Aswin di kemungkinan ya ada pemanggilan atau klarifikasi selanjutnya, namun nanti hal itu nanti kita akan tanyakan ke Bawaslu karena memang mungkin setelah pertemuan tadi Bawaslu melakukan rapat pleno ya, sehingga belum berani menyimpulkan hasil dari pertemuan tadi begitu. Oke, baik. Terima kasih Bang Anugrah atas informasinya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore, Wali dan Bang Kajli. Selamat sore, Bang. Jadi itu ya Tribuners, ternyata ada panggilan dari Bawaslu, tapi kebanyakan dari kita yang nggak tahu nih. Mungkin ada Tribuners yang ngelihat spanduknya, boleh di komen di daerah mana gitu ya. Apa benar ada foto muka Bobi dan juga Prabowo dan ada logo RKBN-nya, itu sih yang penting. Kalau itu benar kan, makanya rumah pemenangan untuk Bobi Nasution itu dipanggil kan, berarti kan mereka yang ngeluarin, tapi dari pihak RKBN sendiri tidak ada merasa jadi itu berarti ada oknum yang tidak bertanggung jawab juga kan. Ini harus diulik juga sih seperti apa ya. Semoga dapatlah titik terangnya seperti apa, ditemukannya kenapanya ya. Oke, baiklah Tribuners, itu dia 3 berita kita hari ini. Yang tadi ada soal tabung gas yang dicuri oleh sepasang suami istri dan terekam kamera CCTV. Terus berita kedua terkait apa Bang? Vonis mantan rektor UIN. Iya. Saya lupa, saya lempar. Jadi ada vonis mantan rektor UINSU ya, yang divonis 6 tahun penjara dengan subsidiar 3 tahun dengan total dendanya itu hampir 1M Tribuners. Terus ada 2 orang lagi staff yang ikut divonis nih juga. Terus berita ketiga terkait pemanggilan ketua RKBN yaitu Maman Asril, dipanggil oleh Bawaslu untuk dipertanyakan soal baliho yang terpajang tadi ya, pokoknya yang muka Bobi dan juga Prabowo Subianto itu. Bella Tribuners, jadi kalau kalian misalnya kepengen tahu updatean dari berita-berita tadi seperti apa nih kelanjutannya, bisa langsung aja cek di portal media kita, ada di www.medan.tribunnews.com atau di media sosial kita ada di bawah ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu aku Molly, aku Tazli, dan kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sore Medan.